Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi di hadapan Tuhan Allah kami datang dan tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Kau urapi kami dengan kuasa dan roh-Mu, agar ketika dalam membaca kebenaran firman ini Bapa, kami benar-benar dapat dimengertikan oleh roh-Mu yang kudus itu. Bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Daud diurapi menjadi raja. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawaknya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7, di sana diberikan suatu tema dengan tema yang berbunyi Tuhan melihat hati. Sekali lagi tema kita di saat sore hari yang indah ini dengan tema yang berbunyi Tuhan melihat hati. Nah Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan ini berkata kepada Bapak Ibu dan saya bahwa tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawaknya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak salah orang memperhatikan penampilan dirinya agar enak dilihat, tetapi juga bila kita mengatur kata-kata yang diucapkan dan menjaga tingkah laku di depan orang lain, semua itu akan menyenangkan bagi orang lain. Mengapa ini harus dilakukan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Tidak lain karena orang tidak bisa melihat isi hati dan pikiran kita, dan orang hanya terbatas untuk melihat penampilan kita dari sisi luar. Hati manusia memang sulit diduga. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada sedikit pepatah atau perkataan yang berkata dalamnya laut itu dapat diukur, tetapi dalam hatinya manusia siapa yang tahu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini tidak demikian dengan Allah lewat kebenaran firman Tuhan yang tadi kita boleh baca. Mengapa? Karena Allah ini adalah pencipta. Allah dia mengetahui segala rancangan, pikiran, dan isi hati daripada manusia itu tersendiri, yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Allah tidak hanya melihat dan terkesan penampilan dari luarnya saja, namun Allah melihat kedalaman hati seseorang tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ketika kita membaca dari seluruh ayat ini, di sana diperkatakan bahwa setelah Saul Raja Israel tidak taat kepada Allah, Allah ingin Samuel pergi ke Bethlehem, ke rumah Isai untuk mencari pengganti daripada Raja Saul ini. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kepada Isai Samuel menyampaikan maksud dan kemudian ia melihat anak-anak daripada Isai itu. Nah ketika muncul anak-anaknya semua, baik dari yang pertama Eliab, Samuel terkesan melihat penampilannya yang gagah. Ia berpikir bahwa ini calon
calon daripada seorang raja yang nanti akan menggantikan Saul. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah yang diperkatakan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan menyampaikan atau Tuhan menegur Samuel bahwa bukan parasnya, bukan kegagahannya, bukan karena kekekarannya, tetapi yang Tuhan mau bahwa hatinya yang benar-benar taat untuk menjadi seorang pemimpin yang memang mau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Samuel dia terkesan melihat penampilan daripada Eliab yang gagah, ia berpikir bahwa ini adalah calon raja yang akan menggantikan Saul. Tetapi Tuhan bilang jangan pandang parasnya atau perawaknya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penilaian Tuhan ini berbeda dengan penilaian manusia. Mengapa? Karena manusia hanya dapat melihat penampilan dari sisi luar saja. Tuhan sanggup melihat sampai ke dalam hati manusia. Mengapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena makna hati dalam Alkitab ini berkaitan dengan moralitas dan kehidupan rohani manusia. Amsal 4 ayat 23, di sana diperkatakan begini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan ini mengalir dari hati kita. Hati adalah inti atau esensi dari jati diri kita. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat ini mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya ini meluap dari hati. Itu kata Injil Lukas pasal 6 ayat 45. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kisah ini mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa Tuhan memiliki standar yang berbeda-beda dengan manusia. Manusia mungkin hanya bisa melihat secara kasat mata, tetapi Tuhan melihat sampai ke hati kita yang paling dalam. Bukan rupa kita, bukan pula status kita, bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita, ataupun keahlian dan kepandaian yang Tuhan pandang dalam diri Bapak Ibu dan saya. Tetapi yang dipandang dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, sebuah ketaatan dan kesetiaan dalam setiap perkara yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya, yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada kualitas hati dan karakter yang kita miliki, kepada diri kita yang sesungguhnya, jika selama ini Bapak Ibu dan saya, kita sibuk untuk memoles penampilan luar kita, mungkin dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar untuk kita mau memperhatikan pembentukan karakter kita, agar kita pun dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Seperti apa? Bagaimana untuk kita mau berubah? Kalau kita terus mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadikan firman ini sebagai kekuatan kita, merenungkan firman ini siang dan malam. Saya percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa orang yang terus mencari Tuhan, bahwa kehidupannya tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan bukan melihat penampilan kita dari segi luar, tetapi Tuhan melihat
hati Bapak Ibu dan saya yang mau terus diubahkan oleh Tuhan menjadi sebuah bejana yang baik. Tuhan yang mempunyai firman, Dia memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berterima kasih ketika Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang indah ini Bapa. Kami mau benar-benar dimengertikan. Kami mau benar-benar belajar bahwa ketika kami manusia melihat kehidupan sesama kami sering tergiur dengan kemolekan, penampilan pribadi kami dari segi luar kami. Tetapi mari Tuhan, sesungguhnya kami belajar dari kisah di mana Engkau mengutus Samuel. Di situ pun kami belajar untuk kami juga mau taat dan setia kepada Tuhan. Kami bukan hanya sekedar membicarakan nama Tuhan lewat bibir mulut kami, tetapi kami mau tanamkan itu dalam setiap sanubari kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, berkati setiap pribadi-pribadi kami Bapa, untuk kami dapat menjadi pribadi yang mau terus mengandalkan Tuhan, yang mau terus mencari Tuhan dalam setiap kebenaran itu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami mau benar-benar diberkati, kami mau benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Untuk terus dapat menyuarakan bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang sungguh luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi semua para pelayan yang terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita ini. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Berkati kehidupan pribadi lepas pribadi mereka, tetapi juga dalam kehidupan keluarga pelayanan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kehidupan keluarga mereka juga terus diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan selalu kami puji dan kami muliakan. Semua pendengar Klavos dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati dalam setiap langkah hidup dan juang mereka. Tuhan, Engkau menyertai kehidupan keluar masuk mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Kami berterima kasih karena Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan yang menjadi gunung batu kami hari ini, esok dan sampai untuk selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.